morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to say, thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bunda harapkan adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh bersama. Mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, Bunda undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan Belalai Gajah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Bapa, di sepanjang tidur malam kami Tuhan masih memberikan napas hidup bagi kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik persilakan duduk kembali, siapkan Alkitabnya, tiba saatnya kita untuk bermazmur. Adik-adik, bacaan kita pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur 11. Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 7. Bunda ulang ya. Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan 7. Kita baca silih berganti ya. Mari kita bermazmur. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Matanya mengamat-amati. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Sebab Tuhan adalah adil. Nah adik-adik, pembacaan Mazmur kita telah selesai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bunda ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Memuji Tuhan Selalu. Pujinya
Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan cerita Alkitab, Kakak Vikaris ajak kita semua untuk siapkan Alkitabnya yuk. Kita buka sama-sama dari Injil 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-28. Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-28. Apabila adik-adik sudah menemukan bacaan Alkitab yang Kakak Vikaris maksud, kita biarkan Alkitabnya tetap terbuka ya. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh Tuhan kumpulkan di rumah masing-masing untuk beribadah dan sebentar akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk memahami pesan yang ingin Tuhan sampaikan dan juga mampu untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Ini doa kami Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita baca Alkitab sama-sama. Saya akan membacakan pembacaan Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan, engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan ya Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasurnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sekian pembacaan Alkitab hari ini. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabarnya nih? Walaupun Kakak Vikaris belum bisa mendengar sapaan adik-adik secara langsung, tapi kakak selalu berharap kita semua dalam perlindungan kebaikan Tuhan. Kalaupun jika hari ini ada adik-adik di rumah yang sedang sakit, nanti kita berdoa sama-sama ya, supaya setelah ibadah kita boleh mengalami pemulihan. Adik-adik, sebelum Kakak Vikaris mulai cerita Alkitab, Kakak Vikaris mau minta maaf ya kalau nanti ada suara-suara ketuk-ketuk, karena di lantai 2, di lantai ruangan Abraham tempat kita biasanya ibadah IMPA itu sedang direnovasi. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah Kakak Vikaris mau tanya, adik-adik tahu nggak sih si Yohanes yang dimaksud di sini itu siapa? Kalau belum tahu, kita kenalan sama-sama yuk. Nah kita kenalan sama Yohanes ini dari bacaan Alkitab. Kakak Vikaris ajak kita semua untuk buka kitab Lukas 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Kakak Vikaris baca buat kita semua ya. Lukas 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau namai dia Yohanes.
engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, ini ayat yang ke-16 adik-adik. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Wah, adik-adik, kakak Vikaris kalau baca ini, kakak Vikaris jadi ingat tentang Maria ya, yang juga menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung bayi dan akan dinamakan Tuhan Yesus. Yesus maksud kakak Vikaris. Nah, adik-adik, ternyata kedua orang tuanya Yohanes dulu juga mengalami apa yang dialami oleh Maria ibu Yesus. Mereka didatangi sama malaikat Tuhan. Terus dibilang kalau anak laki-laki ini harus dinamai Yohanes, dan kemudian juga dibilang kalau anak laki-laki ini nanti akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Jadi adik-adik, kita bisa menyimpulkan kalau Yohanes ternyata keberadaannya di dunia adalah bagian dari rencana Allah. Nah, itu yang pertama adik-adik. Nah, kakak Vikaris mau ajak kita semua untuk buka Alkitab lagi. Kita buka Matius 3 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Kakak Vikaris bacain ya. Matius 3 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, adik-adik, kita mengalami pengenalan lagi nih sedikit tentang Yohanes. Di sini dijelasin ciri-cirinya. Ternyata Yohanes suka pakai jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit. Terus dia suka makan belalang adik-adik, sama suka makan juga madu hutan. Nah, kemudian adik-adik, itu kan ciri-cirinya ya. Kalau dari pembacaan ini adik-adik tahu nggak kerjaannya Yohanes apa? Iya, baptis orang. Maka itu dia dijuluki sebagai Yohanes Pembaptis. Jadi adik-adik, dia ini suka menyuarakan suara pertobatan. Dia ngajakin orang-orang untuk mengaku salah di hadapan Tuhan. Yuk kita berdosa nih, kita mengaku salah yuk di hadapan Tuhan, kita menyesal, kemudian kita bertobat. Nah, baptisan itu adik-adik yang pakai air itu adalah merupakan tanda daripada pertobatan pada saat itu. Jadi adik-adik, ada banyak orang datang kepada Yohanes, kemudian mereka bertobat, dan kemudian mereka dibaptis di Sungai Yordan. Adik-adik tahu nggak? Ternyata Yohanes Pembaptis ini yang juga membaptis Tuhan Yesus loh. Keren ya. Nah, terus adik-adik, pembacaan Alkitab kita ini tentang apa sih? Yohanes mengalami apa sih? Kalau tadi kan kita udah kenalan tuh, waktu dia belum lahir orang tuanya didatengin malaikat. Orang tuanya dikasih kabar bahagia tentang kelahiran Yohanes. Terus kemudian ketika dia besar, dia jadi berkat bagi banyak orang. Dia menyuarakan pertobatan, orang menjadi bertobat, menyesal, kemudian mengaku dosa, dan kemudian dibaptis sebagai tanda pertobatan. Kalau pembacaan kita pada pagi hari ini adik-adik, ceritanya ada pemuka agama nih, orang-orang Yahudi datengin Yohanes. Nah, mereka datengin Yohanes, kemudian mereka memberikan beberapa pertanyaan. Yohanes, kamu ini siapa sih? Kamu Mesias ya? Yohanes, kamu ini siapa sih? Kamu ini Nabi Elia ya? Kamu ini Nabi yang akan datang ya? Kamu ini siapa sih? Tapi dari sekian pertanyaan yang diberikan adik-adik, Yohanes menjawab, bukan. Aku bukan Mesias, aku bukan Nabi Elia, aku bukan Nabi yang akan datang. Aku bukan Nabi. Atau aku bukan siapa-siapa. Mungkin Yohanes mau bicara seperti demikian. Tapi adik-adik, Yohanes berkata jujur, memang dia bukan Mesias, memang dia bukan Nabi. Maka itu dia bilang, bukan, saya bukan seperti yang kalian tunjuk. Nah adik-adik, tapi ternyata adik-adik, Yohanes juga melihat bahwa pribadinya
sedang melakukan tugas seperti apa yang Allah rencanakan, seperti apa yang malaikat Tuhan sudah beritakan kepada kedua orang tuanya sebelum ia dilahirkan. Tapi adik-adik, ternyata orang Farisi tetap bersikeras nih. Mereka nanya terus. Mereka pertanyaannya begini adik-adik. Terus kenapa kamu ngajakin orang bertobat? Terus kenapa kamu baptisin orang? Adik-adik, pertanyaan itu mirip-mirip kayak begini nih. Kalau kamu bukan nabi Yohanes, kalau kamu bukan pendeta, kalau kamu bukan vikaris, ngapain kamu nyuruh orang untuk hidup benar? Ngapain kamu nyuruh orang untuk hidup baik? Tapi bagi Yohanes adik-adik, walaupun dia bukan Mesias, walaupun sekalipun dia bukan pendeta barangkali, walaupun dia bukan seorang vikaris, dia tetap harus memberitakan kebaikan dan suara pertobatan. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan kita pahami. Keren ya Yohanes ya. Dia tidak menganggap bahwa dirinya sebagai orang besar, orang berpengaruh, tapi dia tetap memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Keren adik-adik. Yohanes nih tokoh yang keren. Nah, sekarang ada beberapa catatan adik-adik yang kakak vikaris temukan dari pribadi Yohanes yang bisa kita jadikan contoh sebagai saksi Kristus, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia. Yang pertama adik-adik yang kita pelajari dari Yohanes, kerjakan selalu tanggung jawab yang kita punya. Adik-adik, Yohanes ini punya tanggung jawab, dikasih udah dari kecil loh, bahkan dari sebelum dia lahir. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik, bertobat kepada Allah. Benar aja, waktu dia lahir, dia tumbuh dewasa, kemudian dia melakukan apa yang seharusnya memang dia lakukan, tanggung jawab dia. Dia mengajak orang untuk menyesal, mengajak orang untuk bertobat, kemudian dibaptis. Orang berdosa berbalik kepada Allah. Sekarang kakak vikaris mau tanya, adik-adik di rumah punya tanggung jawab gak? Ayo, punya atau enggak? Punya ya? Nah, kakak vikaris mau tanya, beda gak tanggung jawab adik-adik sama orang tua, sama mama papa? Pasti beda ya. Kalau orang tua tuh tanggung jawabnya lebih besar, bekerja, menyayangi, mengasihi keluarga, anak-anak, memenuhi kebutuhan hidup, apalagi macam-macam ya. Sekarang kalau tanggung jawab adik-adik di rumah apa sih? Tanggung jawab sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga. Tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar. Nah, apa aja tanggung jawabnya? Mengasihi orang tua, nggak boleh bandel, harus denger-dengeran sama orang tua ya. Kalau bisa bantu mama, bantu papa, bantuin kalau adik-adik punya kesempatan. Kalau sebagai seorang pelajar, apa adik-adik tanggung jawabnya? Belajar yang baik, belajar yang serius, kerjain pekerjaan rumahnya. Kalau waktunya belajar, jangan kemudian main game, nonton TV dan lain sebagainya. Buat adik-adik orang tua menjadi bangga, bikin mama papanya bangga lewat prestasi yang adik-adik bisa capai. Kerjakan tanggung jawab yang kita punya, sebagaimana Yohanes mengerjakan tanggung jawabnya. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua, ternyata walaupun kita semua punya tanggung jawab sebagai anak-anak, sebagai pelajar, kita juga punya tanggung jawab sebagai saksi Kristus. Nah, yang Yohanes mau bilang di sini adik-adik, apapun latar belakangnya, harus mengutamakan kebaikan. Jadi adik-adik gak punya alasan lagi untuk tidak melakukan atau mengutamakan kebaikan. Jadi orang baik itu gak harus tunggu jadi remaja dulu, gak harus tunggu jadi teruna dulu. Jadi orang baik itu gak harus tunggu jadi orang dewasa dulu. Jadi orang baik itu gak harus sekolah tinggi, memberikan bantuan bagi orang lain tuh gak harus punya banyak uang, gak harus jadi orang kaya dulu adik-adik. Sebagai saksi Kristus, apapun latar belakangnya, kita masih kecil, udah teruna, udah dewasa, udah pemuda, udah lansia, kita harus senantiasa mengutamakan kebaikan. Apalagi adik-adik misalnya memberikan nasihat, menegur orang yang mungkin salah, kemudian juga ada kasih dukungan,
kasih semangat bagi orang-orang yang punya masalah, mendoakan teman, mendoakan orang tua, mendoakan orang lain. Itu gak harus dikerjain sama vikaris, gak harus dikerjain sama Pak Pendeta. Adik-adik juga bisa melakukannya sebagai saksi Kristus. Karena apa adik-adik? Karena kita semua ini kan pengikut Kristus. Kalau dari Kristus kita belajar tentang kasih, kita belajar tentang hal-hal yang baik, maka kasih dan kebaikan itu sudah seharusnya menjadi dasar kehidupan bagi setiap kita. Nah, jadi adik-adik, demikianlah cerita Alkitab. Kiranya adik-adik senantiasa mengutamakan kebaikan ya di tengah-tengah kehidupan sebagai saksi dan pengikut Kristus, selalu jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita Alkitab. Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami anak-anak-Mu alami di tengah-tengah kehidupan. Hari ini juga Tuhan Yesus boleh memberikan kami pembelajaran, nasihat lewat firman yang boleh kami baca. Untuk juga kemudian mencontoh pribadi Yohanes yang senantiasa mengutamakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan juga kemudian mengutamakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar, walaupun dia sendiri bukanlah orang yang memiliki jabatan terkhusus sebagai pemuka agama untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bapa, biarlah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh memahami bahwa kami ini adalah saksi Kristus, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, yang dimanapun kami berada, sebagai siapapun kami, harus berbuat hal-hal yang baik di tengah-tengah lingkungan kami, baik itu di keluarga, lingkungan pertemanan, di sekolah, maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan kiranya memampukan kami semua anak-anak-Mu untuk bukan hanya memahami firman Tuhan hari ini yang boleh kami baca bersama-sama, tapi juga boleh melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk kedua orang tua kami yang Tuhan boleh tempatkan di tengah-tengah kehidupan, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik kami, di mana kami boleh merasakan kasih sayang Tuhan melalui mereka berdua. Begitu juga dengan adik kakak, sanak saudara, seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang yang ingin menyakiti mereka Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera yang boleh dirasakan di tengah-tengah kehidupan. Segala pekerjaan Tuhan, usaha yang sedang orang tua kami lakukan, walaupun di situasi sulit pandemi COVID-19 ini, tapi kami anak-anak-Mu boleh terus percaya dan juga boleh terus berharap Tuhan menyediakan banyak jalan agar keluarga, agar kami semua boleh senantiasa merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh beribadah pada saat ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupan kami dalam lingkungan bermain, dalam lingkungan keluarga, dalam studi kami Tuhan, dalam hal-hal yang sedang kami kerjakan bersama-sama. Tuhan senantiasa boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, anak-anak yang siap menjadi berkat dimanapun berada, dan juga tentunya Tuhan menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk kakak-kakak layan, untuk bunda-bunda pengurus yang boleh senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi pelayanan di IMPA. Tuhan berikan sukacita, semangat, kesehatan, bahkan juga kreativitas untuk terus memikirkan apa yang terbaik bagi pelayanan, bagi kami anak-anak Tuhan, demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, untuk pemerintahan kami, terkhusus juga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan berkati setiap rencana, setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil, sehingga kiranya itu semua boleh yang terbaik bagi kami semua. Dan kami anak-anak-Mu boleh senantiasa berharap mujizat Tuhan akan terjadi dan pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Kami Tuhan maupun teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit,
kelemahan tubuh atau dalam proses pemulihan, Tuhan Yesus, kami hanya memohon kepadamu untuk kesembuhan kami semua. Berkati obat-obatan, berkati makanan minuman, tangan-tangan dokter, tangan-tangan siapa saja Tuhan yang merawat kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh yakin dan percaya, berdasarkan itu semua kami memperoleh kekuatan yang baru, kami dipulihkan. Boleh bersuka cita memuji nama Tuhan atas kesembuhan kami, boleh kembali melangsungkan aktivitas, kembali bermain bersama dengan teman-teman, terlebih khusus kembali berkumpul dengan keluarga terkasih. Ini doa kami Tuhan, ini harap kami. Kiranya Tuhan boleh pelihara kehidupan kami yang penuh rahasia ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar bukan menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bunda ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu dari rumah masing-masing boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Bapa, setelah kami beribadah Tuhan, kami terus Tuhan mampukan untuk melaksanakan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Segala sesuatu Tuhan, kehidupan kami selama 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya ada begitu banyak hal-hal baik yang boleh senantiasa kami alami di tengah-tengah kehidupan. Ini doa kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiga, dua, satu.
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jangan lupa ya, jangan lupa. Tiga, dua, satu.